Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh di sana. Ya. Semoga sama-sama sehat selalu lahir dan batin. To the point saja. Sesuai judul konten, tuntut Gubernur Sumbar sesuai ucapannya sehari-hari. Ya. Terutama yang paling dake pada hari lahir Pancasila ke Batang beliau lah puluhan kali ceramah atau khutbah bahasa yang sama, yaitu beliau menghimbau membangun negara Indonesia atau Minang jo mengisi kemerdekaan adalah dengan membangun iman umat, jo membangun ekonomi umat, ya. Dan itu harusnya seiring konsep, seiring sistem, ya. Nanjale ko masalah sistem jo konsep. Kalau dalam perkara iman itu harus ada yang pembimbing penghantar rukun iman, harus ada ahlinya. Orang-orang itu dulu yang dipilih, ya. Dan kalau dalam bahasa awaknya tuh tagakkan adat dulu. Dan adat itu pun pakai harus pembimbing dan penghantar lo supaya orang sadar adat. Nah, karena yang terjadi gini kok, sampai level nasional sekalipun di ucapannya adat, tapi yang sejajar dengan ucapannya itu adalah budaya, ya. Jadi kembali kepada fokus kepada membangun iman umat, ya. Dan rukun iman itu adalah konsekuensi dari 25 syahadat, ya. Cara untuk konsekuensi 25 syahadat adalah rukun iman dan rukun Islam. Dan itu harus pakai pembimbing dan penghantar selain guru. Selama kok cuma ada guru, dan itu cuma untuk tahu. Kalau untuk paham menjelang di kerajuan, tentulah pakai pembimbing penghantar, ya. Jadi secara global kalau memang serius, dimaklumi kalau Buya Mayeldi, gubernur yang kita hormati itu, mengajak kembali kepada iman karena sewalah tagak kakinya di tetap pemerintahan. Tapi kalau tagak di Minang, itu di Minang itu istilahnya adalah cuman jago adat jolimbago baru bicara dirikan agama. Jadi adat dulu ditagakkan, adat gua harus diisi dulu, ya. Diisi batin, diisi kepala tuh, diisi dado tuh. Baru bicara lo jago adat jo limbago, baru jago lo limbago. Dan limbago ko dan sembarang jago do tuang dulu limbago ko. Tapi kalau lah diisi adat lah dituang limbago lah jaleh. Itu baru bisa awak bicara dirikan agama. Cuman selama ko semenjak iduang datang puango, satu pun tak ada dan kini gue di Bintang tu dan sanggup mengaku sebagai pembimbing penghantar isi adat tuang limbago. Bahkan tak ada yang bisa mengaku tukang bimbing dan tukang hantarkan 25 syahadat. Baru Ambo lah satu-satunya mengaku itu barunya. Karena kalau mengaku itu harus komplek, harus tahu, paham, sadar, kenal. Itu sampai prinsipnya tuh di bidang hal sejarah, maknawi, hukum, ya. Tuh harus komplit orang yang mengaku tuh. Jadi kalau kasabate-sabate ucapan jonyo abaranti jalan mengecek lapas saya kami nan AM GPM
anak generasi penerus, anak generasi muda, anak muda generasi penerus Minang selama koko manang-anang ucapan asa bibia malambai itu aja. Sementara proses birokrasinya susah. Jadi kalau memang serius, uji kelayakan si pembimbing penghantar. Sudah tuh keluarkan instruksi. Instruksi itu seiring ya sarana dan prasarana jo anggaran untuk diturunkan ke masing-masing kota dan ke kabupaten untuk melakukan kaderisasi alih generasi. Sasarannya adalah membangun iman. Kalau sudah dibangun iman tuh sama aja ibarat membangun adat joli bago. Itu tandunya awak di Minang. Nagari bapak gaundang, kampung bapak adat. Adut apa-apa saja ciri-cirinya. Tandunya awak beradat, tandu awak boleh bago terus jalan. Kalau lah tagak rumah tu lah tagak rumah adat, lah tagak rumah di bago. Diramian lah. Orang narami gua harus dikader, harus sadaran. Tu dukung aja sarana karajo lah. Mode itu. Ada salamu ko alim ulama di Minang tu kan ada punya lima go doh. Dan dalam ucapan persambahan katu tu nan diibaratkan batu gaya kadang datang aku tu masing-masing unsur dari pokok batang kayu tu ada lima go doh. Masa iyo elkam sebagai nenek mama kadang bahasa batu kan bagai wali negari bagai. Ndak masuk tu doh kalau nenek mama kadang bahasa batu tu ibarat batang kayu kadang tahu tu ureknya tu harus baling bago, batang harus baling bago. Dahan harus baling bago, bundo kandung harus baling bago, mudu-mudi harus baling bago. Ada hukum di sini. Sedangkan ajaran agama Islamnya kalau tidak berlaku hukum, kalau